Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memberikan analisis atau solusi dari COVID-19, yang mana seperti yang dapat kita lihat pada masa sekarang ini, COVID-19 sangat membawa dampak buruk bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. COVID-19 sangat baiklah, sebaiknya terlebih dahulu kita menjelaskan tentang virus corona ini, yang mana pada kasus pandemi COVID-19 di Indonesia kian hari semakin meningkat, yang mana saya mendapatkan data yaitu pada tanggal 30 Maret 2020 sudah tercatat yang positif ada 1.441 kasus, yang sembuh ada 75 kasus, dan yang meninggal ada 122 kasus, yang mana pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki dampak yang sangat sektor dari kesehatan, baik dari kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga aktivitas beribadah di masyarakat. Sebagaimana yang kita lihat pada bulan puasa kemarin, kita banyak melakukan ibadah di rumah. Yang selain itu, kesejahteraan sosial di masyarakat juga terkait dengan kesehatan, kondisi ekonominya, domestik rumah tangga, rasa aman, nyaman, serta kualitas hidup yang baik juga sudah kurang dirasakan. Baiklah, oleh karena itulah pemerintah lebih memfokuskan utama dari penanganan virus corona ini. Selain itu juga pemerintah memberikan berbagai macam solusi agar virus corona ini cepat berakhir. Baiklah, yang pertama yaitu dapat kita lihat masalah dari COVID-19. Ada industri jejaring transportasi dan perusahaan ditutup. Jumlah emisi karbon di udara juga dapat turun drastis, yang mana pada saat sekarang ini akibat dari COVID-19 yang membuat masyarakat menjadi stay at home, yaitu melakukan kegiatan sebisa mungkin di rumah, yang membuat terjadinya penurunan industri, yaitu pembakaran seperti BBM yang juga tidak meningkat dulu. Untuk itu, solusi dari kita sebagai agen pendidikan luar sekolah yaitu semampu kita untuk memberikan solusi terhadap masyarakat yang hanya stuck di rumah saja, yaitu dengan memberikan kesibukan lain yang bermanfaat, misalnya dengan memberikan pekerjaan yang mana pekerjaan itu dapat dilakukan di rumah tanpa harus keluar, seperti melakukan usaha buat kue yang bisa diantar melalui pesanan online, misalnya melalui paket gitu, atau barang-barang lainnya. Yang kedua yaitu ada berkurangnya jumlah kesehatan masyarakat, yang mana dapat kita lihat di dalam virus corona ini
masyarakat tentu banyak yang terkena dampaknya, sebagaimana yang kita rasakan pada saat virus corona sangat marak pada bulan-bulan kemarin. Banyak masyarakat mengalami gejala-gejalanya, walaupun tidak terjadi virus corona, walaupun mereka tidak mengidap COVID-19, tetapi mereka banyak yang terkena dampaknya, termasuk saya, yaitu seperti batuk, flu, dan badan juga terasa kurang enak. Untuk itu kita sebagai agen pendidikan luar sekolah harus bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih menjaga kesehatannya, yang mana kita juga bisa memberikan penyuluhan melalui masyarakat yang dapat agar mereka dapat mengetahui bagaimana dampak dari COVID-19 ini, yaitu sangat parah dan sebaiknya kita harus mencegahnya. Nah, yang ketiga yaitu ada kerentaan sosial, yang mana kerentaan sosial ini dapat dikatakan merupakan bentuk bahaya yang memiliki potensi pengancaman segala aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologisnya. Yang pertama, kita sebagai agen pendidikan luar sekolah, aspek sosialnya yaitu kita harus bisa meyakinkan masyarakat agar mereka tidak terlalu berpikir buruk dengan penyakit yang sedang ditakuti oleh masyarakat ini, yaitu sebagaimana kita harus bisa merangkul masyarakat tersebut agar mereka tidak mengalami ketakutan di dalam psikologisnya, yaitu dengan memberikan arahan-arahan yang baik terhadap masyarakat bahwasanya virus corona itu bisa dicegah dengan melakukan berbagai macam kesehatan, seperti apabila pergi kemana-mana menggunakan masker, melakukan kebersihan di semua tempat yang kita tempati, dan melakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu juga menggunakan hand sanitizer, biasakan menggunakan masker dimanapun, agar masyarakat tersebut dapat menjaga kesehatannya. Selanjutnya yaitu ekonomi, yang mana disebabkan oleh virus corona ini banyak menyebabkan masyarakat mengalami krisis ekonomi. Sebagai contoh, biasanya masyarakat ada pedagang yang berjualan, biasanya mereka sekali berjualan dapat menghasilkan uang sekitar 500. Nah, sekarang pada masa pandemi ini mereka hanya mendapatkan uang 100, 200, tidak 50%, tetapi 30%. Nah, untuk itu kita sebagai agen pendidikan luar sekolah, baiklah, selanjutnya yaitu ada masalah psikologis, yang mana masalah psikologis ini sering kita lihat terutama kepada anak-anak balita yang mereka tentunya merasakan
ketakutan akan virus corona ini. Untuk itu kita sebagai agen PLS, kita harus bisa merangkul anak-anak tersebut dan membawa mereka agar mereka tidak mengalami ketakutan mental dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan yang baik, dan melalui permainan anak-anak balita tersebut tentunya mereka sedang dalam masa-masa bermain. Nah, selanjutnya yaitu ada ada tips untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Yang pertama yaitu dengan melakukan aktivitas fisik, seperti kita melakukan olahraga, berbagai olahraga ringan. Misalnya kita sebagai agen PLS juga bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk masyarakat bahwasanya olahraga itu sangat membawa dampak baik bagi kesehatan kita di tengah-tengah pandemi pada masa sekarang ini. Yang kedua, ada mengonsumsi makanan bergizi, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna agar kita daya tahan tubuh kita kuat sehingga tubuh kita bisa melawan virus corona nantinya. Yang ketiga yaitu dengan menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti kepada laki-laki yang suka merokok, cobalah hentikan kebiasaan buruk tersebut mulai dari sekarang. Merokok dapat meningkatkan resiko tinggi dalam virus corona. Untuk itu sebaiknya hindarilah merokok. Selain itu batasi juga mengonsumsi minuman-minuman yang beralkohol. Kebiasaan buruk yang juga perlu dihentikan yaitu seperti kurang beristirahat. Remaja-remaja pada masa sekarang ini tentu banyak yang sibuk menggunakan gadgetnya sehingga mereka kurang dalam istirahat. Sebaiknya itu pada masa sekarang harus dihindari atau bahkan dihentikan. Yang selain itu ada membuat rutinitas sendiri, seperti selama menjalani karantina di rumah kita bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kita bisa, misalnya seperti memasak, membaca buku, olahraga, atau menonton film. Selain itu meningkatkan produktivitas kegiatan kita juga dapat menghilangkan rasa jenuh terkait stay at home yang masih dijalankan pada masa sekarang ini. Walaupun telah dilakukan new normal, sebaiknya kita juga masih membatasi kegiatan kita pada masa pandemi pada saat sekarang ini. Selain itu, dengan lebih bijak dalam memilih informasi, yang mana pada masa sekarang ini banyak juga informasi-informasi yang tidak akurat. Sebaiknya kita harus pandai dalam memilah informasi mana yang bagus, yang baik, dan yang sekiranya wajar. Untuk itu, sebelum kita menyampaikan pula informasi tersebut, alangkah baiknya kita cari dulu sumber dari informasi tersebut agar lebih akurat nantinya. Selanjutnya yaitu dengan menjaga komunikasi dengan keluarga, sahabat, dan teman-teman atau orang-orang yang kita sayangi.
yaitu itu mungkin dapat meningkatkan, dapat lebih membuat kita aman, nyaman, dan baik. Insya Allah semoga masa pandemi ini cepat berakhir, dan saya harap Indonesia dan bumi kita kembali pulih nantinya. Demikian video dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.